Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Salam sehat untuk kita semua. Semoga anak-anak tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hari ini mari kita lanjutkan belajar bersama, yaitu tema 1, subtema 1, pembelajaran 3. Pembelajaran 3 ini terdiri dari materi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan atau PPKN, kemudian materi ilmu pengetahuan sosial atau IPS, materi bahasa Indonesia. Jadi pembelajaran 3 kali ini terdiri dari 3 materi. Baiklah, langsung saja kita mulai dari materi PPKN, yaitu tentang sikap-sikap yang sesuai dengan nilai Pancasila. Sikap-sikap yang sesuai dengan nilai Pancasila antara lain adalah contohnya menolong teman yang terjatuh untuk berdiri lagi, merupakan sikap yang sesuai dengan nilai Pancasila. Sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa, Pancasila mempunyai kandungan akan nilai-nilai dasar Pancasila, yaitu nilai ketuhanan yang Maha Esa, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, nilai persatuan Indonesia, nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baiklah, mari kita kupas atau kita pelajari satu persatu dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Yang pertama adalah nilai ketuhanan. Nilai ketuhanan yang Maha Esa mengandung arti pengakuan dan keyakinan bangsa terhadap adanya Tuhan sebagai pencipta alam semesta. Nilai tersebut menyatakan bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang religius. Pengakuan adanya Tuhan diwujudkan dalam perbuatan untuk taat dalam setiap perintah Tuhan dan menjauhi larangannya sesuai dengan ajaran agama, tuntunan agama yang dianut. Contoh dari nilai ketuhanan yang Maha Esa yaitu sebagai berikut. 1 adalah sikap percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. 2, hidup rukun dan damai. 3, tidak membeda-bedakan berdasarkan agama dan kepercayaan dalam bergaul. 4, tidak memaksakan agama atau kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa kepada orang lain. Kemudian yang kelima adalah memberikan kebebasan dan kesempatan dalam beribadah sesuai agamanya. Kemudian nilai dari sila kedua yaitu nilai kemanusiaan. Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung arti bahwa manusia harus diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya. Contoh nilai kemanusiaan yaitu sebagai berikut. 1, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. 2, mengakui persamaan derajat antara sesama manusia. Kemudian yang ketiga, senang melakukan kegiatan yang sifatnya kemanusiaan. 4, tidak bersikap diskriminatif terhadap orang lain. Yang kelima, menghormati orang lain. Selanjutnya nilai persatuan. Nilai persatuan Indonesia mengandung makna bersatu dalam kebulatan rakyat untuk membina rasa nasionalisme dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Contoh nilai persatuan adalah sebagai berikut. 1, cinta tanah air dan bangsa. 2, memiliki sikap rela berkorban demi tanah air. 3, mendahulukan kepentingan bangsa dan negara. Kemudian yang keempat, persatuan dengan berdasarkan Bhinneka Tunggal Ika.
Yang kelima, memelihara ketertiban dunia yang berdasar kepada kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Yang keempat adalah nilai kerakyatan. Nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan bermakna bahwa pemerintahan berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat dengan cara musyawarah untuk mufakat. Contoh nilai kerakyatan yaitu sebagai berikut. 1. Ikut serta dalam pemilu. 2. Menjalankan musyawarah mufakat. Ketiga, mendahulukan kepentingan umum. Kemudian yang keempat, mengembangkan sikap hidup yang demokratis. Kelima, tidak memaksakan kehendak individu terhadap individu lainnya. Yang terakhir adalah nilai keadilan. Nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengandung makna mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur secara lahiriah atau batiniah. Contoh dari nilai keadilan yaitu sebagai berikut. 1. Berperilaku adil terhadap sesama. 2. Hidup sederhana. 3. Tidak memaksa orang lain. 4. Selalu membantu orang lain. Kemudian yang kelima, memiliki sikap yang menghargai karya orang lain yang bermanfaat bagi bangsa Indonesia. Setelah anak-anak sedikit materi dari PPKN, anak-anak bisa membaca sendiri di buku halaman 11 pembelajaran 3, halaman 11 sampai halaman 14. Selanjutnya adalah materi ilmu pengetahuan sosial atau IPS. Materi IPS ini akan mempelajari tentang posisi geografis Indonesia dalam peta dunia. Kita harus bersyukur hidup di Indonesia yang letaknya sangat strategis. Mengapa Indonesia disebut sebagai tempat yang strategis? Hal ini karena Indonesia berada di posisi geografis yang sangat menguntungkan, baik segi ekonomi, sosial budaya, komunikasi, transportasi maupun pariwisata. Posisi geografis suatu wilayah dilihat berdasarkan keadaan permukaan bumi atau posisinya dalam bola dunia. Letak geografis suatu wilayah didasarkan pada aspek astronomis, fisiografis, geologis, dan sosial budayanya. Secara umum, posisi geografis Indonesia berada di antara dua benua dan dua samudra. Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Australia dan benua Asia. Posisi ini sangat menguntungkan bagi Indonesia karena akan menjadi lalu lintas dalam perdagangan dunia. Letak Indonesia yang berada di antara dua benua ini memiliki pengaruh terhadap kondisi alam sekitar, yaitu menjadikan sebagian besar wilayah Indonesia beriklim laut. Hal ini terjadi karena negara Indonesia terdiri dari beberapa kepulauan dan memiliki laut yang luas, sehingga mendapat pengaruh dari angin laut dan mendatangkan hujan. Kemudian Indonesia berada di antara dua samudra. Selain diapit oleh dua benua, posisi geografis Indonesia juga diapit oleh dua samudra terbesar di Asia, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Kondisi ini membuat musim di Indonesia hanya ada dua, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Terkadang waktu pergantian terjadinya musim kemarau dan musim penghujan di Indonesia sulit ditebak, sehingga terjadi masa peralihan musim yang sering disebut sebagai musim pancaroba.
Dilihat dari letak geografisnya di atas, Indonesia berada pada posisi persilangan dunia atau world cross position. Artinya, pada posisi ini Indonesia menjadi pusat jalur lalu lintas dunia. Oleh sebab itu, Indonesia sering dijadikan tempat pertukaran dalam bidang perdagangan, pekerjaan, dan lain sebagainya. Adapun batas wilayah Indonesia secara geografis adalah sebagai berikut. 1. Bagian utara Indonesia berbatasan dengan Selat Malaka, Laut Andaman, Samudra Pasifik, Laut Cina Selatan, dan Malaysia Timur. Kemudian di bagian timur Indonesia berbatasan dengan Samudra Pasifik dan Papua Nugini. Yang ketiga adalah bagian selatan Indonesia berbatasan dengan benua Australia, Laut Timor, dan Laut Arafuru. Yang keempat adalah bagian barat Indonesia berbatasan dengan Samudra Hindia. Itulah materi dari ilmu pengetahuan sosial atau PS. Selanjutnya yang terakhir adalah materi bahasa Indonesia. Materi ini adalah mengulang dari materi bahasa Indonesia yang kemarin. Jadi sedikit mengingatkan aja. Pernahkah kamu mendengarkan dengan seksama ketika temanmu bercerita? Jika kamu mendengarkan dengan baik, maka kamu akan mengerti inti dari cerita tersebut. Inti dari sebuah cerita disebut ide pokok. Jadi ide pokok tidak hanya ditemukan saat membaca cerita atau melihat gambar, tetapi ide pokok juga dapat ditemukan ketika kita mendengarkan sebuah cerita. Apabila kamu tidak mendengarkan cerita dengan seksama, maka kamu juga akan kesulitan untuk menentukan ide pokok dari cerita tersebut. Demikianlah anak-anak materi hari ini, yaitu tema 1 subtema 1 pembelajaran 3. Bapak harap anak-anak menyimak video ini baik-baik, karena akan Bapak beri tugas latihan soal, yaitu anak-anak lihat di halaman 15 sampai 16. Tolong dikerjakan nomor 1, nomor 2, nomor 4, nomor 5, dan nomor 8. Jadi ada 5 soal. Bapak ulang lagi, tolong dikerjakan dengan baik. Halaman 15 sampai 16. Nomor 1, nomor 2, nomor 4, nomor 5, dan nomor 8. Demikianlah anak-anak pembelajaran hari ini. Semoga anak-anak dapat memahami. Bapak akhiri cukup sekian, sampai jumpa besok lagi. Bapak ucapkan terima kasih, tetap semangat belajar, dan ingat jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.